Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya saya di sini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah model dan strategi pembelajaran dengan judul model pembelajaran konstekstual teaching and learning. Dan dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin, MPDI. Sebelum saya menjabarkan materi yang akan saya tuju, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Makfianul Ta'ayuni, asal dari kampus Institut Agama Islam Syarifuddin, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas C. Lanjut, kita akan membahas tentang model pembelajaran konstekstual teaching and learning. Di poin pertama, konstekstual teaching and learning terdiri dari 3 kata. Yang pertama yaitu konteks. Konteks memiliki arti berhubungan dengan suasana atau keadaan. Dan teaching artinya mengajar. Dan learning artinya pengetahuan. Dan menurut bahasa berasal dari bahasa Latin yang artinya mengikuti keadaan atau situasi dan kejadian. Dan adapun pengertian CTL menurut Debdignas adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan perencanaan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, dengan demikian, CTL adalah suatu pendekatan belajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara utuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dari konsep tersebut, minimal ada 3 yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu CTL menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi dan arti dari proses belajar yang diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung atau proses belajar dalam konteks CTL ini tidak mengharapkan siswa dapat menerima materi pembelajaran secara pasif, akan tetapi proses mencari dan menemukan sendiri materi pembelajaran. Yang disinilah proses siswa harus berperan aktif dalam mencari materi yang sudah diberikan kepada guru masing-masing. Yang kedua, poin kedua yakni CTL mendorong siswa agar dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting sebab dengan dapat mengorelasikan materi yang ditemukan di kehidupan nyata, bahkan saja bagi siswa materi itu akan bermakna secara fungsional, akan tetapi materi tersebut akan tertanam erat pada memori siswa masing-masing, sehingga tidak mudah untuk dilupakan. Yang ketiga yakni ada CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan nyata. Artinya CTL bukan hanya mengharapkan siswa dapat memahami materi yang dipelajarinya, akan tetapi bagaimana caranya materi yang dipelajari tersebut dapat mewarnai perilakunya dalam kehidupan masing-masing. Sebagai contoh, dalam pembelajaran akhlak, akhlak tidak dapat disampaikan atau dipelajari secara materi saja, tetapi harus ada sebuah prakteknya dalam perilakunya di kehidupan sehari-hari tersebut, dalam siswa masing-masing tersebut. Nah, di sini ada tokoh yang berperan penting dalam conceptual teaching and learning. CTL telah lama sekali diusul oleh John Dewey pada tahun 1916 yang menyarankan agar kurikulum dan metodologi pembelajaran dikaitkan secara langsung dengan minat dan pengalaman siswa. Dewey tidak menunjukkan konsentrasi pembelajaran pada pengembangan intelektual terpisah dari pengembangan aspek kepribadian. Dewey juga tidak menyetujui dijauhkan kegiatan pembelajaran di sekolah dengan kegiatan dunia kerja dan dunia nyata sehari-hari. Oleh karena itu, materi pembelajaran konseptual atau CTL telah jauh dikembangkan oleh ahli-ahli pendidikan dan bukan barang baru.
Salah satunya adalah John Dewey. Seperti dikatakan Dewey bahwa model pembelajaran ini dikembangkan pada tahun 1916 yang ia sebut dengan learning by doing. Kemudian tahun 1970 konsep model pembelajaran ini lebih dikenal dengan exponential learning. Kemudian pada era tahun sekitar 1970-an sampai 1980-an lebih dikenal dengan applied learning. Dan lanjut dikembangkan lagi pada tahun 1990-an. Model konseptual ini dikenal dengan school to work. Kemudian pada tahun 2000-an model konseptual ini lebih efektif digunakan. Nah, pembelajaran konseptual didasarkan pada hasil penelitian John Dewey dapat disimpulkan bahwa siswa akan belajar dengan baik jika proses pembelajaran tersebut ada hubungannya dengan peristiwa yang akan terjadi atau di kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri pembelajaran konseptual, teaching and learning. Nah, ciri-ciri pembelajaran dengan konseptual ini, di sini saya membaginya ada 7 macam. Yang pertama yaitu ada kerjasama antar di semua pihak. Antar guru juga ada dan antar siswa juga ada. Jadi sama-sama ada hubungannya. Yang kedua yaitu ada menekankan pentingnya pemecahan masalah. Nah, jikalaupun ada siswa yang misalnya sudah berusaha mencari materi, tetapi di materi tersebut ada kurang tepatnya lah. Di sini pihak guru atau pihak pendidik harus bisa memecahkan masalah. Yang tiga yaitu ada menyenangkan dan tidak membosankan. Nah, disinilah proses pembelajaran di antara guru dan siswa harus sama-sama mendukung agar proses pembelajaran bisa menyenangkan dan tidak membosankan. Yang keempat yaitu ada pembelajaran taring T. Yang kelima yaitu siswa aktif dan kritis. Disinilah peran siswa harus aktif dan kritis. Dan peran guru di sini hanya untuk membimbing saja. Yang keenam yaitu guru harus kreatif dalam proses pembelajaran ini. Yang ketujuh yaitu menggunakan berbagai sumber pembelajaran. Nah, kritik dalam pembelajaran konseptual teaching and learning. Nah, kritik dalam pembelajaran ini yaitu memang bagus dalam pembelajaran, tetapi di dalam model pembelajaran ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing yang sudah saya rangkum dalam penjelasan berikut. Yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihan konseptual teaching and learning ini yang pertama yaitu ada memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat terus maju sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa, sehingga siswa dapat terlibat aktif dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu ada dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu dan memecahkan masalah. Dari guru dapat lebih kreatif dan menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Disinilah siswa harus berperan aktif dan seorang guru hanya untuk membimbingnya saja. Yang ketiga yaitu ada pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa, tidak ditentukan oleh guru. Yang keempat yaitu pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan, membantu siswa bekerja dengan efektif dan kelompok, terbentuk sikap kerjasama yang baik antar individu maupun kelompok. Nah, setelah kelebihan yang saya tadi jabarkan, selanjutnya yaitu ada kelemahan. Yang kelemahan di sini saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu dalam pemilihan informasi atau materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa, padahal dalam kelas itu tingkat kemampuan siswanya berbeda-beda, sehingga guru akan kesulitan dalam menentukan materi pelajaran karena tingkat pencapaian siswa tadi tidak sama. Jadi disinilah strategi guru memang sangat penting dalam memahami situasi dan kondisi siswa masing-masing. Dan guru harus pintar-pintar dalam menyampaikan materi sesuai dengan kemampuan siswanya masing-masing. Yang kedua yaitu
tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran dengan model CTL ini akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan kurang. Dan kemudian menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kurang kemampuannya. Dan disinilah peran guru juga sangat penting untuk memberikan motivasi terhadap siswa dan teknik-teknik yang khusus terhadap siswa yang kemampuannya kurang tersebut. Yang ketiga yaitu bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran CTL ini akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Karena dalam proses pembelajaran ini, kesuksesan siswa tergantung dari keaktifan dan usaha sendiri. Jadi siswa yang dengan baik mengikuti setiap pembelajaran dengan model ini tidak akan menunggu teman yang tertinggal dan mengalami kesulitan. Tidak setiap siswa dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan penggunaan model CTL ini. Jadi, jika ada siswa yang kurang aktif dalam mengikuti pelajaran ini, kemungkinan besar akan tertinggal dalam CTL ini, model CTL ini. Yang keempat yaitu kemampuan setiap siswa yang berbeda-beda dan siswa yang memiliki kemampuan intelektual tinggi namun sulit untuk mengapresiasikan dalam bentuk lisan akan mengalami kesulitan juga. Sebab CTL ini lebih mengembangkan keterampilan dan kemampuan soft skill daripada kemampuan intelektualnya. Pengetahuan yang didapat oleh siswa akan berbeda-beda dan tidak merata. Nah, jadi di model pembelajaran CTL ini memang dilebihkan atau lebih mengacu kepada kemampuan keterampilannya, kemampuan soft skillnya daripada kemampuan intelektualnya. Jadi jika ada siswa yang kurang terhadap kemampuan keterampilan dan soft skillnya, kemungkinan besar akan tertinggal dengan teman yang lainnya yang memiliki kemampuan keterampilan dan soft skill. Disinilah proses guru juga harus membimbing dan motivasi siswa agar bisa mampu terhadap proses keterampilan dan kemampuan soft skill-nya. Yang kelima yaitu peran guru tidak nampak terlalu penting karena dalam CTL ini peran guru hanya sebagai pengantar saja, hanya sebagai pembimbing saja. Dan peran siswa ini adalah yang lebih aktif daripada guru. Guru hanya cuma membimbing saja, hanya dalam proses pembelajaran itu hanya membimbing saja, membimbing siswa agar siswa itu dapat berpikir kritis serta aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Dan jikalau ada siswa yang yang kurang dalam materi yang diajarkan tersebut, materi yang akan dicari tersebut, maka peran guru inilah yang akan meluruskannya. Jadi siswa itu harus berperan aktif untuk berusaha sendiri mencari informasi dan mengamati fakta yang terjadi di sekitarnya. Nah, dari sinilah sudah saya jabarkan yang tadi tentang model pembelajaran contextual teaching and learning. Jadi sangat bagus sekali dari model pembelajaran CTL ini. Namun ada beberapa kelebihan dan kelemahan di antara model ini. Nah, sekian dari saya. Jikalau ada salah kata ataupun penjabaran yang kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.